Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahu alaihi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti adalah menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Allah sudah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kita, man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati sedang ia yakin bahwa tidak ada yang hak untuk disembah selain Allah, maka surga jaminan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita tak putus-putus senantiasa untuk bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana atas perjuangan beliau, atas perjuangan para keluarga, atas perjuangan para sahabat-sahabat, Islam tetap bertahan sampai saat ini. Meski di tengah-tengah guncangan yang hebat, meski di tengah-tengah fitnah yang luar biasa, ada kala kita sesama muslim sudah saling menzalimi, hati kita tidak bersih, tetapi Islam masih tetap bertahan sampai sekarang ini. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini merupakan hari Jumat yang kedua terakhir di bulan Sya'ban. Untuk itu marilah kita selalu senantiasa memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Perintah puasa di bulan Ramadan adalah wajib.
Banyak orang menjalankan kewajiban ini, sehingga di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, masjid itu full di kala bulan Ramadan. Pada tahap awal, masjid itu full, bahkan tidak ada tempat yang kosong, baik di dalam maupun di luar. Tetapi pada saat pertengahan sudah mulai berkurang. Bahkan pada hari akhirnya hanya ada 2 atau 3 orang. Mudah-mudahan kita masjid di tempat ini tidak seperti di masjid tempat-tempat lain. Ini kenapa? Karena mereka hanya melatih saat kewajiban bulan Ramadan menurut surat Al-Baqarah 183, diwajibkan atas kamu berpuasa. Perintah ini adalah wajib, maka orang-orang banyak menjalankannya. Tetapi ada juga kewajiban yang sering dilupakan. Ketika di akhir nanti, bukan puasa yang ditanya oleh Allah, berapa puasamu? Ketika di hari penghisaban nanti, dihisab berapa puasamu, berapa puasa yang kau qada, berapa puasa yang kau tinggalkan, apakah puasamu full? Tetapi yang dihisab adalah bagaimana sholat kita. Untuk itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Umat Islam pada saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhu telah berhasil mengamalkan agama dengan sempurna karena memiliki 6 sifat. Sifat yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam batin kita adalah yakin terhadap kalimat thayyibah. Kalimat ini seringkali kita ucapkan. Kalimat ini seringkali kita bawa dalam amalan zikir. Kalimat ini seringkali kita bisikkan pada orang yang sudah sakaratul maut, mendekati yang menghantar nafasnya. Kita bisikkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maksud dari kalimat ini? Maksud dari kalimat ini adalah la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Kalau berbicara kalimat la ilaha illallah, ketika kalimat itu sudah ada dalam batin kita, kalimat itu sudah tertanam dalam hati kita bahwa tidak ada yang hak selain Allah, maka kita akan dimudahkan baik amalan-amalan apapun. Tetapi ketika batin kita masih terhijab pada sesuatu selain Allah, maka terlihatlah kita yang sholat, terlihat diri kita yang sholat, terlihat kita yang berpuasa, sehingga ada keangkuhan, ada kesombongan di dalam diri kita. Saya berpuasa full, alhamdulillah saya berpuasa full. Terlihat bahwa hanya diri kita, tidak ada terlihat kebesaran Allah. Saya hebat, saya sholat 5 waktu full. Bahkan imam belum ada, muadzin belum ada, saya sudah ada di masjid, merasa bangga dengan sholatnya, merasa bangga dengan puasanya, sehingga kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini tidak tertanam dalam batinnya secara sempurna. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maksudnya adalah mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Ketika itu kita masukkan ke dalam hati kita, maka perintah kewajiban tadi, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ketakwaan kita akan semakin bertakwa. Kita akan semakin merendahkan diri kita. Tetapi ketika kita bangga, maka orang-orang tua pun tidak kita akan hargai ketika kita merasa bangga dengan ilmu kita. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam hal ini, dalam kalimat ini. Man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati sedang ia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dijamin masuk surga. Kemudian man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyahu bil jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad adalah utusannya, hatinya membenarkan lisannya, maka akan masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Rasulullah SAW telah mengatakan, ketika apa yang kita ucapkan kalimat ini, baik itu dalam alunan zikir dalam majelis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika diucapkan oleh lisan kemudian batin membenarkan apa yang kita katakan, maka Rasulullah katakan, barang siapa yang mengucapkan kemudian batinnya membenarkan lisannya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang kedua adalah sifat solat khusyuk wal khudu. Ini yang paling susah. Kewajiban ini yang paling susah. Ulama pernah mengatakan, jika engkau ingin melihat orang Islam, maka lihatlah pada hari Raya Idul Fitri. Tetapi jika engkau ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah pada sholat subuh. Kita rela meninggalkan kesenangan-kesenangan kita hanya untuk sholat. Allah telah mengingatkan kita bahwa celakalah mereka yang sholat. Celakalah mereka yang sholat dalam surat Al-Ma'un. Ada kelanjutannya, yaitu mereka yang lalai dalam sholat. Seringkali perintah wajib puasa kita jalankan. Dia puasa full, 1 hari penuh dia full. Bahkan amalan-amalan di bulan Ramadan dia lakukan. Tetapi dia tidak pernah hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan di rumah pun ia sholat bolong-bolong. Kenapa? Karena hatinya masih memikirkan dunia. Allah telah mengingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka amalan apapun yang kita lakukan tanpa didasari dengan sholat, entah itu sholat waktu atau sholat sunnah lainnya, maka amalan itu tidak ada guna sama sekali. Walaupun amalan-amalan itu memiliki 7 tingkat zikir, dia rajin berzikir, dia rajin mengagungkan kebesaran Allah, dia rajin mengucapkan kalimat
la ilaha illallah, tetapi dia tidak pernah sholat. Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan contoh bahwa kaki Rasulullah sampai bengkak-bengkak karena sholat? Ini Rasulullah, kekasih Allah, sosok yang dipilih oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Seringkali kita mengaku sudah melihat Allah dalam ilmu-ilmu, kajian-kajian toreka. Kita mengaku bahwa kita telah melihat Allah, tapi bukan melihat Allah secara langsung, tetapi yang ada adalah kebesaran Allah. Ketika ada pertanyaan di mana Allah, maka pasti mereka akan jawab Allah ada di mana-mana. Allah ada di tembok, Allah ada di pohon, Allah ada di gunung. Tetapi bukan tembok menjadi Allah, bukan gunung menjadi Allah, bukan batu menjadi Allah, tetapi di dalam tembok menyimpan kebesaran Allah. Ketika mereka sudah mengaku bahwa memiliki pemahaman yang tinggi terhadap ini, kemudian mereka tidak pernah sholat, maka sia-sia dengan amalan-amalan walaupun amalan itu setinggi langit. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Orang-orang yang saleh ketika mereka mengerjakan amalan-amalan baik itu sholat, zakat dan lain-lain, mereka tidak bersedih, melainkan mereka merasa senang. Kenapa? Karena mereka telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, iman dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Inilah 5 dasar. Islam dibangun atas 5 dasar ini. Yang tadi, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat thayyibah yang kita ucapkan, bersaksi. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah, bayangkan 5 dasar ini. Kalau 1 yang kita lakukan, kemudian 4 kita tinggalkan, bagaimana? Atau 2 kita laksanakan, tetapi 3 tidak kita laksanakan. Atau 1 saja yang kita laksanakan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu kita tinggalkan, termasuk sholat. Bagaimana dengan amalan-amalan? Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mengajak kepada kita semua jemaah, termasuk diri pribadi khotib sendiri, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan 5 dasar tadi, di mana Islam dibangun di atas 5 dasar. Ketika kita lakukan semua, insya Allah akan memberikan kemudahan. Amalan-amalan yang kita akan lakukan akan dimudahkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Tidak menggantung antara bumi dan langit. Tidak ada kesyirikan. Kenapa? Karena kita melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menguatkan kita semua untuk menghadapi bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan nanti sholat di bulan Ramadan itu terus sampai bulan Ramadan berikutnya, masjid full dan sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi berkah di desa ini.
Insya Allah ini akan menjadi berkah bagi pemimpin-pemimpin di desa ini dan bagi seluruh yang ada di desa ini, di mana insya Allah desa ini akan bercahaya nanti karena melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa li syarihina wa asyhadu anna Muhammad khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika kami melihat gunung yang paling tinggi dan besar, maka dosa-dosa kami lebih tinggi dan lebih besar dari gunung itu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika kami melihat lautan dan samudra yang luas, maka dosa-dosa kami lebih luas dari lautan dan samudra itu ya Allah. Ya Allah, kini tamu sudah terlihat di depan pintu kami ya Allah, yaitu bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin kami telah melakukan kesalahan terhadap orang tua kami ya Allah. Kami tidak menghargai orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin kami telah menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar nikmat bulan Ramadan boleh kami rasakan. Ya Allah, mungkin kami sebagai orang tua telah menyakiti hati anak-anak kami dengan sebuah pukulan yang keras atau dengan kata-kata yang menyinggung anak kami ya Allah. Ampunilah kami sebagai orang tua ya Allah, ketika kami telah membiarkan anak kami terjerumus dalam kemaksiatan sehingga kami lupa apa yang telah Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah kami sehingga ketika kami menghadapi bulan Ramadan nanti, batin kami telah siap, bahkan jasad kami telah siap untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita melaksanakan sholat tadi,